Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan Bapak harap anak-anakku sekalian, anak-anak Bapak yang belajar dari rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga besar anak-anak sekalian. Baik, sebelum kita belajar, perkenalkan Bapak untuk memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak adalah Abdul Hafiz. Bapak adalah guru baru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Batam. Bapak mengampu atau guru mata pelajaran Al-Quran Hadis dan juga mata pelajaran bahasa Arab. Baik anak-anak, sebelum kita belajar tentang materi atau pelajaran Quran Hadis, yang belum absensi, tolong absensi kehadirannya terlebih dahulu di e-learning madrasah. Jangan lupa absensi kehadirannya. Baik anak-anak, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, Bapak akan membacakan tentang rangkuman dan Bapak akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran, hadis, serta fungsi keduanya. Baik, kita mulai anak-anak sekalian. Pertama, pengertian Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah perkataannya Allah, firmannya Allah. Jadi Al-Quran itu bukan perkataannya Nabi, tapi Al-Quran itu adalah kalamullah, firmannya Allah yang menjadi mukjizat. Jadi Al-Quran itu menjadi mukjizat. Kenapa Al-Quran itu menjadi mukjizat? Karena Al-Quran itu menceritakan di dalamnya tentang cerita-cerita orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pembenaran terhadap ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagai ibrah, pelajaran bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui di Quran itu ada cerita tentang Nabi Adam, terus juga ada cerita Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Semua nabi-nabi terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, semuanya ada di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir terhadap kekuasaan dan nikmat Allah, seperti Fir'aun, Namrud, Haman. Semuanya pun juga diceritakan di dalam Al-Quran. Karena itulah kenapa Al-Quran itu dikatakan mukjizat, karena Al-Quran itu di dalamnya berisi tentang sejarah kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan mukjizat lagi karena Al-Quran itu juga mengkhabarkan, menceritakan,
memberitakan kepada kita tentang kejadian-kejadian yang akan datang, tentang hari kiamat, huru-hara hari kiamat, bagaimana susah pedihnya siksa kubur, bagaimana pedihnya siksa neraka, bagaimana senang bahagianya hidup di surga. Itu pun semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kejadian yang akan datang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Karena itulah Al-Quran pun disebut menjadi mukjizat. Kemudian pengetahuan teknologi yang didapat oleh orang sekarang pun itu pun juga merupakan sudah ada keterangannya atau ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Bagaimana orang bisa menciptakan pesawat terbang, kemudian ilmu kedokteran, sains dan teknologi, semuanya ternyata ada keterangannya di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu disebut sebagai mukjizat. Kemudian dikatakan mukjizat pula karena tidak ada satupun dari zaman Nabi sampai sekarang yang bisa menandingi kemukjizatan Al-Quran. Mulai dari huruf-hurufnya, susunan katanya, redaksinya, keindahan kata, kemudian kualitas isinya, terus bagaimana dia Al-Quran itu menjadi pedoman. Tidak ada satupun dari zaman Nabi sampai sekarang yang bisa membuat seperti Al-Quran. Karena kenapa? Karena memang Al-Quran itu kalamullah, bukan buatan manusia. Maka tidak ada satupun sampai sekarang yang bisa menandingi kemukjizatan Al-Quran. Oleh karena itulah makanya Al-Quran itu disebut mukjizat. Al-Quran itu menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril, langsung diletakkan di dalam hati Nabi Muhammad. Setelah diletakkan di dalam hati, barulah kemudian malaikat Jibril membacakan kembali dan Nabi mengikutinya. Kemudian diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Al-Quran yang kita baca itu kita dapat bacaannya dari guru kita. Guru kita dapat bacaan Al-Quran, cara baca Al-Quran dari guru beliau. Terus ke guru lagi, ke atas, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya bacaan Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Kalau kita membaca Quran, baca buku, itu tidak ada nilai ibadahnya. Tapi kalau membaca Al-Quran, meskipun kita tidak paham akan maknanya, itu tetap dianggap mendapatkan pahala, dihitung sebagai ibadah. Misalnya Alif Lam Mim, kita tidak tahu maknanya, maka bacaan kita pun itu bernilai ibadah. Jelas anak-anak? Yang kedua adalah pengertian hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah adalah setiap sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai sunnah atau hadis. Apa yang diriwayatkan dari Rasulullah itu dari perkataan. Jadi perkataan Rasulullah itu disebut sebagai hadis atau sunnah. Contohnya apa? Contohnya hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim
dan muslimat. Itu adalah contoh perkataan. Kemudian contoh perbuatan seperti apa? Seperti bagaimana perbuatan Nabi sholat, kemudian Nabi melakukan ibadah haji, Nabi berpuasa, Nabi makan, Nabi minum. Perbuatan-perbuatan yang demikian itu adalah perbuatan Nabi. Itu disebut dengan hadis atau sunnah. Kemudian yang selanjutnya adalah penetapan. Berarti dia bukan perkataan, bukan perbuatan Nabi, tapi ini adalah perbuatan sahabat dan Nabi tidak melarangnya. Seperti pada zaman dulu ada sebagian sahabat makan hewan yang namanya dob, hewan gurun pasir atau biawak gurun pasir. Para sahabat memakannya di depan Rasulullah. Kemudian Rasulullah tidak memakannya, tapi Nabi juga tidak melarangnya. Nabi cuma berkata, saya adalah seorang Rasulullah, tidak memakan yang demikian, tapi itu tidak diharamkan. Kemudian sifat atau perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Jadi ada sifat atau perjalanan hijrah Nabi, ataupun juga bagaimana cerita Nabi ketika berdagang di waktu kecil, kemudian Nabi mengembala kambing di waktu kecil. Itu semuanya adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran bagi manusia sesuai arti dari nama-nama Al-Quran itu sendiri. Jadi fungsi Al-Quran itu diantaranya kan kita ketahui sebagai huda, petunjuk. Jadi Al-Quran itu anak-anak ibaratnya kompas. Kalau kita berjalan di hutan tersesat tidak tahu arah, maka kita butuh kompas, kita butuh peta supaya kita sampai ke tempat tujuan kita. Nah gitu juga ketika kita hidup di dunia ini, supaya kita sampai tujuan kita. Apa tujuan kita? Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka untuk mencapai tujuan itu, salah satunya yang harus terus kita pegang adalah dengan melalui tuntunan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu juga salah satu namanya adalah Al-Furqan, sebagai pembeda. Al-Quran itu isinya menceritakan ini yang hak, ini yang batil, ini yang bernilai pahala, ini yang nilainya dosa, ini yang mengajak kepada surga, ini yang mengajak kepada neraka. Perbedaan-perbedaan hak dan batil itulah makanya Al-Quran itu disebut sebagai Al-Furqan. Kemudian Al-Quran berisi tentang hukum dan juga tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Ya, Al-Quran itu menjelaskan tentang hukum, salat, hukum, zakat, hukum, berpuasa, hukum, bermasyarakat, berdagang, dan sebagainya. Tuntunan untuk manusia, baik itu untuk kebahagiaan di dunia maupun juga untuk kebahagiaan di akhirat. Di dalam Al-Quran mengatur bagaimana hubungan dengan orang lain, berdagang, warisan, zakat, dan lain-lain. Jadi semuanya itu tentang ayat-ayat perdagangan, hubungan dengan orang lain, ayat-ayat warisan, zakat, dan lain-lainnya, semuanya ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu sekali lagi sebagai kompas atau peta bagi kita untuk mencapai tujuan kebahagiaan hidup di dunia. Kemudian fungsi hadis. Fungsi hadis
Apa fungsinya? Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi untuk mentafsiri Al-Quran, untuk menguatkan hukum-hukum dan Al-Quran, hukum salat, bagaimana hukum salat itu betul-betul kuatnya, maka dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan betapa pentingnya dan wajibnya zakat, puasa, itu pun juga dijelaskan, dilanjutkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fungsi hadis itu ialah untuk menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian menguraikan, fungsi hadis itu menguraikan, menjelaskan dan merinci ayat yang masih global. Iya, ada banyak sekali tentang ayat global di dalam Al-Quran. Contohnya, wa aqimus shalah, dirikanlah salat yang bagaimana yang didirikan, maka kemudian hadis merincikan salat yang harus didirikan adalah salat 5 waktu, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Kapan waktu-waktunya? Karena di Quran cuma menyebutkan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, hadislah yang memerincikan waktunya. Subuh itu di ketika terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari dan seterusnya. Begitu juga menjelaskan tentang perincian zakat, perincian tentang apa saja yang dizakati itu melalui hadis. Kemudian menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa hukum yang memang belum Al-Quran jelaskan, maka sunnah Rasul, hadis Nabi, perbuatan Nabi itu menjelaskan tentang perkara-perkara yang belum ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Kemudian juga yang terakhir, fungsi hadis adalah untuk membatasi keumuman ayat Al-Quran. Ketika ada ayat-ayat Al-Quran itu sifatnya umum, maka nanti dikhususkan dengan tafsir dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu, anak-anak sekalian, adalah sumber pertama di dalam Islam. Setelah Al-Quran, sumber hukum kedua adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah melalui Quran hadis ini, mari sama-sama kita pelajari Quran hadis ini, kita pahami betul-betul, semoga semakin menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah dan dapat membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil, dan juga kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian uraian singkat dari Bapak. Bila ada pertanyaan, silahkan diajukan anak-anak, insya Allah Bapak jawab. Terima kasih, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.